Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi dalam Presiden Corner. Dari sudut istana, kita akan melihat bagaimana Presiden Joko Widodo menjalankan roda pemerintahan, mengatasi berbagai persoalan di tanah air, menjalani agenda kepresidenan, serta beragam cerita dan sisi lain dari istana. Bersama saya, Zakia Arfan, inilah Presiden Corner selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali berkunjung ke Kota Istimewa Yogyakarta. Di sana Presiden menyambangi Padepokan Seni Bagong Kusudiarja untuk memantau vaksinasi massal COVID-19 untuk para seniman dan budayawan Kota Istimewa. Presiden berharap perlindungan awal ini tidak menyurutkan semangat para seniman untuk berkarya. Tarian Petruk menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo ke Kota Istimewa Yogyakarta. Ya, untuk kedua kalinya Presiden singgah di Kota Istimewa untuk memantau jalannya vaksinasi massal. Kali ini Presiden memantau jalannya vaksinasi massal bagi para seniman dan budayawan di Padepokan Seni Bagong Kusudiarja yang berlokasi di Dusun Kembaran, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 10 Maret lalu. Presiden nampak didampingi langsung oleh Ketua Padepokan Bagong Kusudiarja sekaligus seniman tanah air Butet Kartarejasa, serta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk berkeliling Padepokan melihat jalannya vaksinasi. Hari itu sebanyak 517 seniman dan budayawan divaksinasi. Seperti biasa, Presiden menyapa para seniman yang sedang divaksin. Ada yang menarik di tengah acara kunjungan Presiden ke Kota Istimewa. Siang itu, Presiden disuguhkan sebuah penampilan spesial dari Padepokan yang diberi nama Tari Petruk Divaksin. Di tengah pandemi seperti saat ini, Sang Petruk diceritakan senantiasa optimis terhadap keadaan dan selalu berupaya dalam kebersamaan serta gotong royong untuk membangun bangsa Indonesia terbebas dari pandemi, bukan perpaduan antara akapela Mataraman, tarian, dan seni teatrikal. Sengaja saya memilih Petruk sebagai tokoh. Tadi disambut Petruk, nanti juga ada pertunjukan tari Petruk, karena tamu kita ini sering dicondro sebagai Petruk. Nah ini tapi Petruknya divaksin karena Petruk yang yang metafora di Indonesia sudah divaksin. Ini Petruk wayangnya nanti divaksin di sini. Petruk divaksin ini karya Mas Anter. Tadi yang pemeran Gatot Koco divaksin itu Pak penciptanya. Lalu musiknya menarik, musiknya nanti akapela, tapi bukan ala Brazil, bukan ala Amerika Latin, tapi akapela Mataraman, karya Pardiman Pak, pemusik karawitan dari Jogja. Saya persilakan kawan-kawan penari. Petruk divaksin. Gumpak gemblang gumpak gemblang gumpak gemblang gumpak gemblang gumpak dudlang.
Sementara itu, Gatot Kaca yang diperankan oleh Anter Asmoro Tejo meski dikisahkan berotot kawat, bertulang besi dan berkulit tembaga, namun tetap membutuhkan suntikan dosis vaksinasi untuk memberikan perlindungan awal sebagaimana para penerima vaksin lainnya. Dan Petruk merupakan salah satu tokoh pewayangan Jawa yang menggambarkan nilai-nilai pemaknaan hidup. Petruk menjadi sebuah simbol rakyat jelata yang memberikan keteladanan mengenai bagaimana seorang ksatria seharusnya bersikap. Di tengah pertunjukan, Petruk kemudian divaksinasi ditemani Gatot Kaca. Presiden menyaksikan langsung vaksinasi tokoh Petruk. Dalam pidatonya, Presiden berharap agar semangat para seniman tidak berhenti di tengah pandemi dan tetap semangat untuk berkarya. Kita tahu ini adalah keadaan yang tidak mudah, keadaan yang tidak gampang bagi para pekerja seni, tetapi kita harus terus merawat semangat agar beliau-beliau yang bekerja di bidang seni ini terus memiliki semangat untuk berkarya meskipun dalam masa pandemi dan adanya pembatasan-pembatasan yang ada, tetapi karyanya tidak pernah berhenti. Sehingga dengan vaksinasi kita harapkan para seniman, kerja seni semuanya bisa terlindungi dari COVID. Ya, tentu saja kami para seniman dan budayawan sangat senang karena mendapat satu perhatian dari Presiden Indonesia untuk menerima vaksin. Karena komitmen menerima vaksin adalah komitmen untuk menyelamatkan kehidupan bersama. Dan yang terpenting dalam sejarah Indonesia, baru kali ini setelah Presiden pertama kita Bung Karno, seorang presiden memberikan perhatian dan komitmen dukungan penuh kepada seniman dan budayawan yang selama ini kesannya seperti selalu terpinggirkan. Pak Jokowi memberikan satu perhatian. Itu benar-benar kami apresiasi. Itu membanggakan bahwa profesi seniman budayawan itu tetap diakui perannya di dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Ya rasanya rasa aman, tambah aman. Jadi kita kemana-mana juga nggak ada rasa was-was atau khawatir karena memang vaksinasi ini juga untuk kekebalan, untuk imun. Jadi ya kita ikut senang lah. Ya harapan saya itu dengan vaksin ini kita semua bisa beraktivitas lagi, tentunya masih dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, tapi setidaknya dalam tubuh kita meskipun tidak 100% itu sudah ada antibodi sehingga kita bisa kembali beraktivitas karena terus terang selama hampir 1,5 tahun ini kondisi kami budayawan, seniman dan juga filmmaker ini semuanya dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Pemirsa, saat lagi kami akan hadirkan informasi mengenai kota favorit Presiden Joko Widodo. Tetap bersama kami di President's Corner.